Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita minggu ini, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dunia ini perjalanan hidup kita seperti sebuah perjalanan panjang. Dan di kiri kanan ada banyak suara yang memanggil. Ada lampu-lampu terang dari dunia. Tawa yang terdengar meriah. Tempat-tempat yang menawarkan kesenangan sesaat. Kita pernah singgah di sana. Kita pernah mencoba mencicipi apa yang ditawarkan di sana. Namun setelah semuanya berlalu, sering yang tersisa bukanlah sukacita, melainkan kehampaan yang diam-diam menggerogoti hati. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, lalu firman Tuhan, khotbah hari ini, datang seperti suara yang berbeda. Bukan suara yang keras, tetapi suara yang tegas. Bukan sekedar menghibur, tetapi mengarahkan, yaitu hendaklah kamu kudus. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa harus kudus? Bukankah hidup ini sudah cukup berat? Namun justru di situasi seperti itulah terlihat rahasianya. Tuhan tidak sedang menambahkan beban. Ia sedang menunjukkan jalan pulang. Kita teringat pada kisah Musa ketika ia mengembalakan domba di padang gurun. Hari itu tampak biasa, seperti hari-hari lainnya. Tidak ada yang istimewa. Sampai tiba-tiba ia melihat semak yang menyala, tetapi tidak terbakar. Ia mendekat, dan disitulah ia mendengar suara Tuhan. Tanah yang tadinya biasa menjadi kudus, bukan karena tanah itu berubah, tetapi karena Allah hadir di sana. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, disitulah kita mulai mengerti. Kekudusan bukan pertama-tama soal apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang hadir dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan, yaitu hidup menjadi kudus ketika Allah ada di dalamnya. Dan ketika Allah sungguh hadir, sesuatu yang dalam terjadi. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Sukacita yang tidak hilang meskipun air mata masih ada. Sukacita karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita bersama dengan Dia. Namun firman Tuhan tidak berhenti di situ. Rasul Petrus melanjutkan dengan panggilan yang jelas. Jangan lagi hidup seperti dulu. Jangan lagi mengikuti keinginan lama yang dulu menguasai kita. Disinilah pergumulan itu nyata. Ketika dunia berkata, santai saja, semua orang juga begitu, tetapi Roh Kudus berbisik dalam hati kita dan hidup kita, engkau berbeda, engkau milikku. Kadang yang harus kita tinggalkan bukan hal yang terlihat jahat. Kadang itu hal yang
biasa saja, kebiasaan kecil, kompromi kecil, pilihan-pilihan yang tampak sepele, tetapi berlahan tanpa kita sadari, itu menjauhkan hati kita dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan setiap kita menjauh, sukacita itu memudar. Ibadah tetap ada, doa masih diucapkan, tetapi hati kita terasa kosong. Kita hadir, tetapi tidak mengalami. Kita percaya, tetapi tidak merasakan. Namun setiap kita memilih taat, walaupun kecil, walaupun tidak dilihat orang, sesuatu yang indah mulai tumbuh. Ketika kita memilih jujur saat bisa saja berbohong, ketika kita memilih mengampuni saat hati kita terluka, ketika kita berkata tidak pada dosa saat dunia berkata tidak apa-apa, disitulah kekudusan mulai hidup. Dan anehnya saudaraku, justru disitulah sukacita kembali. Bukan sukacita yang berbisik, tetapi yang dalam. Bukan yang tergantung pada situasi, tetapi yang berakal pada hadirat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kekudusan bukanlah penjara. Kekudusan adalah rumah, tempat di mana jiwa kita menemukan kedamaian. Tempat di mana kita kembali menjadi diri kita yang sebenarnya. Ciptaan yang hidup dekat dengan penciptanya. Hari ini Tuhan tidak datang dengan tuduhan. Ia datang dengan undangan. Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah terlalu jauh. Mungkin ada yang kompromi dan disimpan dengan diam-diam. Mungkin kita merasa tidak layak lagi untuk kembali. Tetapi saudaraku, dengarlah, Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak memanggil kita karena kita sudah kudus. Ia memanggil kita supaya kita menjadi kudus. Ia tidak menunggu kita sempurna, tetapi ia mengundang kita untuk kembali. Itulah firman-Nya, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Itu bukan sekedar perintah. Itu adalah panggilan kasih. Panggilan untuk hidup yang lebih dalam, lebih benar, dan lebih penuh. Mari kita datang kepadanya malam hari, pagi hari, siang hari, kapanpun, dengan hati yang jujur, dengan kerinduan yang sederhana. Tuhan, aku mau dekat Engkau. Dan ketika kita berjalan dalam kekudusan itu, hari demi hari, langkah demi langkah kita akan menemukan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu saudaraku, sukacita yang kudus, sukacita yang tinggal, sukacita yang berasal dari hadirat Allah yang kudus itu, yaitu Yesus yang telah bangkit untuk keselamatan kita. Amin.